video baru yang saya upload 22 jam yang lalu. Kuat, tapi dia hemat dan tidak murahan. Tembok dengan batu bata itu dia kuat tekanan dari atas, tidak kuat tekanan dari samping. Untuk bataku sendiri dia kuat dari atas, kuat dari samping, tapi dia tidak kuat dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Beken Leman. Tentunya masih di pembahasan seputar teknik mencari solusi bagaimana membangun rumah kuat tapi dia hemat dan tidak murahan. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya dulu di subscribe. Terus apa namanya, penting tidak penting pembahasan tentang membangun rumah pakai teknik apa itu tergantung suka-suka, tapi akan saya kasih gambaran masing-masing material. Ini khusus kita bicara dinding ya, kita tidak membahas slope dan sebagainya, kita khusus membahas dinding. Oke, kita membahas dindingnya aja, tidak membahas untuk yang lain-lain. Untuk dinding ya, kalau kita menggunakan batu bata itu sudah beberapa kali dalam penjelasan atau dalam pengkajian di website atau di mana lah, di YouTube dan sebagainya, sudah kita sepakati bahwasanya tembok dengan batu bata itu dia kuat tekanan dari atas, tidak kuat tekanan dari samping. Nah, untuk menyempurnakan supaya dia kuat dari atas dan kuat dari samping, maka solusinya plasternya dipertebal. Kalau dulu orang bikin bata itu bisa 10 cm kali 4 atau kali 5 ya. Sekarang itu sudah up to date, berbagai macam pengalaman sehingga mereka menjadi berkembang. Sekarang dibikin 8 cm, 8 kali 8 panjangnya 20. Supaya apa? Supaya plasteran bagian luar dan bagian dalam itu semakin tebal. Nah, ada juga yang menggantikan batu bata ini dengan styrofoam. Jadi dia styrofoam itu dibentuk seperti batu bata, kemudian dipakai biasa terus diplaster. Itu pun juga kuat, dan aku justru sebenarnya kalau material itu mudah digunakan saya pakai sistem itu. Karena selain ringan dia pasti menghemat. Ringan untuk dinding yang jelas tidak beban berat. Nah, itu rekomendasi kalau untuk lantai atas, lantai 2 sampai ke 3. Kalau untuk lantai bawah ya tidak rekomendasi ya, karena sebenarnya fungsi dari lantai bawah kalau misalnya lebih dari 2 lantai bawah itu membantu sebenarnya kekuatan dari fondasi. Jadi maka dia tidak rekomendasi menggunakan material yang aneh-aneh gitu loh ya. Nah, untuk bataku sendiri dia kuat dari atas, kuat dari samping, tapi dia tidak kuat dari atas. Jadi solusinya akhirnya slope-nya kita pertebal atau lebih diperkuat untuk slope-nya. Nah, kalau untuk sistem cor, dia itu kuat tekanan dari samping, dia juga kuat tekanan dari atas. Bukannya sempurna ya, tapi buktinya adalah seperti itu. Dia kuat tekanan dari atas dan kuat tekanan dari samping. Jadi agak berani sedikit berspekulasi kalau menggunakan sistem cor. Sistem cor itu nggak boros kok. Sekarang saya ulas, untuk sistem cor itu kita kalau misalnya buat rumah satu ya, misal kita menggunakan tenaga kerja 4 orang, itu cetakan standarnya itu 4 aja lah, 4 dengan ukuran 120 kali 240 dan 2 cetakan, berarti beli tripleknya itu 10. Nah, 10 keping itu 1 juta. Kalau yang bagus 1.500.000, yang bagus 1.500.000. Bautnya itu dalam satu cetakan itu 20 kali 4.000 itu ketemunya 80.000. 80.000 kali
berarti ketemunya 400. 1.500.000 kali tambah 400 ketemunya 2 juta. Untuk 6 cetakan ya, 6 cetakan itu masing-masing ukurannya 4, yang ukuran 120 kali 240, 120 kali 20, 120 itu untuk cetakannya 2 juta. Triptek baut, kemudian GRC nya 500.000, 2,5 juta. Terus kemudian untuk perlengkapan yang lainnya 500.000, ketemunya 3 juta. 3 juta rupiah ini ditukar dengan biaya plaster. Kalau kita mengerjakannya penuh dengan ketelatenan dan pekerjanya itu tidak ngawur, ya nggak perlu melakukan plaster gitu loh. Tapi yang kami bangun di gedung rumah sakit ini, saya lakukan pemasteran karena satu, ya ketebalannya kita membuat 16 cm. Kedua, itu kan orang baru belajar, jadi masih banyak yang melendung, jadi kita cuman finishing sedikit-sedikit lah, hal yang wajar gitu loh. Nah, 3 juta rupiah untuk bikin castingnya, ditukerin dengan biaya master nantinya. Jadi kalau kita bicara titiknya di casting tok ya mahal 3 juta, tapi kalau sampai ke finish dalam pembuatan rumah itu bisa ditukar dengan yang lain. Kalau untuk tenaga kerja anggapnya sama, karena berulang kali saya menghitungnya itu bolongannya sama, saya hitung sama dengan pemasangan yang lain dan tidak rugi. Nah, artinya semua material itu bagus dan semua material bisa dibikin hemat, tergantung ilmu kita masing-masing, kan begitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Semua jenis material yang digunakan dalam proses pembuatan rumah itu punya kekurangan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Dan yang perlu diingat, setiap material itu menggunakan yang namanya semen dan pasir. Sebuah material yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah semen dan pasir. Nah, makanya kita hanya menggunakan semen dan pasir, tidak menggunakan yang lain itu karena kita mau bikin senyawa dalam satu bangunan, kan begitu. Senyawa, bener senyawa ya, senyawa dalam satu bangunan. Pasir, semen, batu, dah beres. Pasir, semen, batu yang senyawa. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera, salam catu cetok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.